Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Tijanid Darari ala Risalatil Bajuri fit Tauhid. Tijan Darari, pembahasan tentang tauhid. Alhamdulillah kita sudah memulai memasuki isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuz. Wajib kepada setiap mukallaf, oleh apa wajib? Ay ya'rifa, oleh bahwa mengenal ia akan ma, yang wajib ianya ma pada haknya Allah Ta'ala, maksudnya pada zatnya Allah Ta'ala. Wa ma yastahilu, dan ma yang mustahil ia, wa ma yajuzu, dan ma yang boleh ia. Yajibu fi'il mudhari', fa'ilnya ay ya'rifa. An masdariyah ini kita takwil. An bersama fi'il kita takwil menjadi masdar, jadi fa'il. Yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuma. Wajib kepada mukallaf untuk mengenal yang wajib pada Allah, yang mustahil dan yang harus. Siapa yang mewajibkannya? Yang mewajibkannya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat mana syarah. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib kepada setiap mukallaf. Setiap mukallaf, jadi umum dalam matannya mukallafin. Mukallaf isim maf'ul dari kallafa, mukallafun, orang yang diberatkan hukum. Mukallaf itu orang yang Islam, baligh dan berakal. Siapa mukallaf? Min dzakarin wa unsa, baik laki-laki atau perempuan. Min dzakarin wa unsa, wajib kepada mukallaf laki-laki dan perempuan, walau minal awami wal abidi wal khudami, walau ada ianya laki atau perempuan dari golongan orang awam, wal abid dari golongan hamba-hamba sahaya, wal khudam dari golongan para pembantu. Semuanya wajib. Wujuban ainian, akan sebagai wajib ain. Jadi wajib in maksudnya kewajiban untuk setiap orang. Enggak cukup dengan diketahui oleh orang lain. Seorang anak misalkan sudah balik berakal, ayahnya sudah tahu sifat wajib bagi Allah, anaknya belum tahu, enggak cukup. Karena wajib di sini wajib in, semua orang secara pribadi harus mengenal apa yang wajib pada Allah. Jadi enggak boleh diwakili tentang mengenal Allah. Wajib kepada setiap mukallaf, laki-laki perempuan, sekalipun dari kalangan orang awam. Awam jamak taksir ini, wal abid jamak taksir juga abdun, khudam juga jamak taksir khadimun, khudam, akan sebagai wajib. Maf'ul mutlak, wajib kepada mukallaf, yajibu wujuban, akan sebagai wajib yang ainian, wajib in, bukan wajib kifayah. Lawan wajib in wajib kifayah. Kifayah dengan dilakukan sebahagian orang, yang lain terlepas. Oleh apa wajib? Ay ya'rifa ma yajibu, oleh bahwa mengenal ia akan apapun, akan sifat-sifat maksudnya di sini, yang wajib ia pada haknya Allah Ta'ala, dan ma yang mustahil ia, dan ma yang harus ia. Apa dalilnya kalau kita wajib mengenal sifat wajib, mustahil dan harus? Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahui olehmu, yakini olehmu bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Ini Allah memerintahkan, fa'lam amar. Dalam ilmu usul al-amru lil wujub, amar itu wajib, dan Allah memerintahkan supaya kita paham. Fa'lam, hendaklah, kau harus yakin. Bukan Allah menyatakan fakul la ilaha illallah. Kalau andaikan Allah menyatakan kul, katakan la ilaha illallah, kita cukup menyatakan saja la ilaha illallah. Tapi Allah menyatakan fa'lam, kamu harus yakin. Bagaimana caranya supaya kita yakin? Tentunya melalui nazar, melalui dalil segala macam. Sampai kita yakin bahwa sifat-sifat itu wajib bagi Allah.
Ya, jadi fa'lam di sini artinya ketahuilah, kenallah, ma'rifah. Beliau tadi di awal menyatakan wajib kepada mukallaf oleh bahwa ma'rifah, oleh bahwa mengenal ya. Kemudian beliau mengartikan apa arti mengenal, ma'rifah. Wal ma'rifatu huwa idrakun jazimun. Ini bihaisu bukan bahtun. Idrakun jazimun bihaisu laisa ma'hu taraddudun muwafiqun lima fil waqi' nasyi'un an dalilin. Ma'rifah dan bermula ma'rifah itu, dianya ma'rifah itu idrakun jazimun, pengetahuan yang pasti. Mengetahui secara pasti, idrakun jazim. Idrak kan tasawurin tadi. Idrak apa? Idraku mufradin tasawurin mufrad. Kalau arti idrak secara umum, kita mengetahui secara jazim, secara meyakinkan. Arti ma'rifah mengetahui secara meyakinkan. Apa arti meyakinkan? Bagaimana maksudnya? Bihaisu, ini taswir. Bihaisu laisa ma'ahu taraddudun. Sekira-kira tidak adalah bersamanya idrak tadi oleh taraddud. Tidak adalah bersamanya itu taraddud, isim laisa, dengan sekira-kira tidak ada bersamanya idrak itu keraguan sama sekali. Nah, jadi arti jazim enggak ragu sama sekali. Kita yakin Allah ada, harus benar-benar yakin ada. Jangan sampai ada enggak ya, ada enggak. Nah, itu enggak jazim. Jazim itu mengetahui secara pasti tanpa ada keraguan. Muwafiqun lima fil waqi'. Idrak jazim muwafiqun. Muwafiqun naik kepada jazim, kepada idrak. Idrak yang jazim, yang pasti, lagi yang sesuai ianya pengetahuan tadi. Idrak pengetahuan bagaimana yang ada ia pada fakta. Nasyi'un an dalil, idrak yang timbul. Naat lagi kepada idrak. Pengetahuan yang timbul ia an dalilin berdasarkan dalil. Jadi ma'rifah itu kita mengetahui secara pasti. Secara pasti maksudnya enggak ada keraguan. Pengetahuan tersebut sesuai dengan fakta. Nah, kita meyakini sesuatu tapi tidak sesuai dengan fakta, tidak disebut ma'rifah. Kemudian pengetahuan tersebut timbul dari dalil, bukan dari mengikuti orang lain. Kamu percaya enggak Allah itu ada? Percaya. Kenapa kamu percaya? Kata orang Allah ada, ya udah. Nah, itu namanya keyakinan yang bukan berdasarkan dalil, tapi karena mengikuti orang lain, bukan ma'rifah namanya. Wa yajibu syar'an ala man dzukira wujuban ainiyan ma'rifatu kulli aqidatin bidalili hal ijmali. Wajib pada syarat kepada siman yang telah disebutkan akan dianya siman, yaitu mukallaf laki-laki dan perempuan. Wajib pada syarat kepada siman yang telah disebutkan akan dia nyaman wujuban ainian akan sebagai wajibin. Oleh apa wajib? Ma'rifatu, oleh mengenal setiap akidah bidaliliha dengan dalilnya akidah al-ijmali, dalil yang ijmali, dalil secara umum, secara global saja. Jadi kita mesti setiap akidah harus ada dalilnya, walaupun dalilnya enggak detail, dalil umum aja, yang penting ada dalilnya. Wa amma ma'rifatuha bidaliliha tafsiliyi fa fardu kifayatin. Adapun bermula mengenalnya akidah. Kembali ke akidah. Adapun bermula mengenalnya akidah dengan dalilnya akidah yang tafsili, yang detail. Fa fardu kifayatin, maka itu fardu kifayah. Setiap akidah dalilnya harus detail. Nah, untuk mengetahui itu fardu kifayah, dengan diketahui oleh beberapa orang dalam daerah kita sudah mewakili. Artinya ulama-ulama itu. Kalau ada syubhat nanti ulama yang membantahnya, bukan kita orang awam. Nah, jadi mengenal akidah dengan dalilnya yang detail, yang lengkap banget, fardu kifayah. Karena fardu kifayah berarti dalam setiap daerah mesti ada orang-orang yang paham. Makanya beliau menyatakan, fayajibu ala kulli ahli kulli nahiyatin yashukkul wusulu minha ila ghairiha ayyakuna fihim may ya'rifuha bid-dalili tafsiliyyi. Maka wajib kepada penduduk setiap daerah, nahiyatin pulau juga boleh. Maka wajib kepada penduduk setiap daerah yashukkul wusul, yang sukarlah oleh sampai minha darinya nahiyah ila ghairiha kepada lainnya pulau, kepada lainnya daerah. Oleh apa wajib? An fa'il yajibu, oleh bahwa adalah pada mereka penduduk daerah tersebut siman, yang mengenal ianya siman akannya akidah
bid dalil tafsili, dengan dalil yang detail. Maka wajib kepada penduduk setiap daerah yang sukarlah oleh sampai darinya daerah kepada lainnya daerah. Oleh apa wajib? Oleh bahwa adalah pada mereka itu siman, isim yakunu, yang mengenal ia nyaman akannya akidah, bid dalil tafsili, dengan dalil yang detail. Jadi setiap daerah itu mesti ada satu orang minimal, atau 1, 2, 3 orang man umum. Ada beberapa orang yang dia mengetahui dalil akidah secara detail. Daerah-daerah yang antara satu daerah dengan daerah yang lain sukar dijangkau misalkan. Beda lagi kalau kampung berdekatan. Ya, jadi tokoh kampung sebelah bisa juga kita anggap tokoh kampung kita, karena gampang misalkan kalau ada pertanyaan segala macam kita bisa datang ke kampung sebelah. Ini wilayah-wilayah tertentu semacam pulau, kita susah kalau ada masalah untuk nyebrang ke pulau sebelah. Itu wajib ada di sana orang-orang yang mengenal akidah dengan dalilnya yang detail. Kenapa? Li'annahu rubama tara'at fihim syubhatun fayadfa'uha. Karena bahwa sungguhnya hal wasyik, rubama kadang-kadang, tara'at fihim datang pada mereka penduduk daerah, fihim kembali ke ahli, kadang-kadang datang pada mereka syubhatun oleh satu syubhat, fayadfa'uha, maka menolak ianya siman tadi yang mengenal akidah, akannya syubhat. Khawatir nanti ada datang syubhat, datang orang-orang tertentu menyebarkan paham sesat, untuk membuat masyarakat setempat jadi ragu, sehingga orang yang mengenal akidah dengan dalil yang detail tadi dia bisa menolak syubhat tersebut, bisa membantahnya. Nah itu. Wa dalilul ijmali huwal ma'juzu an tafsirihi wa daf'i shibhihi. Dan bermula dalil yang ijmali, beliau mengartikan dalil ijmali tadi. Tadi di atas kita mesti mengenal setiap akidah dengan dalilnya yang ijmali, dalil umum saja. Apa maksud dalil ijmali? Wa dalilul ijmali huwal ma'juz an tafsirih wa daf'i shibhi. Dalil ijmali, bermula dalil ijmali itu dianya dalil ijmali itu al-ma'juz. Itu yang dilemahkan. Allazi, dalil-dalil yang dilemahkan. An tafsirihi, dari tafsirnya allazi. Jadi dhamer di tafsirihi kembali ke allazi. Allazi saya mausul nih. Bermula dalil yang ijmali itu huwa, dianya dalil ijmali itu allazi. Al-ma'juzu, yang dilemahkan, an tafsirihi, dari tafsirnya allazi, wa daf'i syibhihi, dan dari menolak syubhatnya allazi. Jadi dalil ijmali itu dalil yang kita tidak mampu untuk menjelaskannya atau menolak syubhat. Artinya kita hanya mengetahui secara umum saja. Misalkan kamu percaya nggak ada Allah? Percaya, apa dalilnya? Ada alam. Udah gitu doang kita tahunya. Itu udah cukup sebenarnya. Karena ada alam. Kemudian orang bertanya lagi, emang kenapa kalau ada alam, kenapa menunjukkan kepada Allah? Kita nggak mampu untuk menjelaskannya. Itu maksudnya. Dalil yang dilemahkan dari menjelaskannya dalil dan menolak syubhatnya dalil. Ini beliau memberikan contoh. Fa idza qila laka, maka bila dikatakan orang bagimu, mad dalilu ala wujudihi ta'ala. Bermula apakah itu dalil kepada wujudnya Allah Ta'ala? Apa dalil Allah Ta'ala itu ada? Fakulta, maka engkau kata, al-alam. Alam jadi khobar berarti. Dianya dalil adanya Allah itu alam. Walam ta'arif jihatad dilalah hal hiya hudusuhu am imkanuhu au huma. Dan engkau tidak tahu akan sisi dilalah. Walam ta'arif jihatad dilalah. Engkau tidak tahu akan jalan menunjukkannya dalil. Hal, adakah bermula dianya dilalah itu baharunya alam, au imkanuhu, atau mungkinnya alam, au huma. Orang bertanya, apa dalil adanya Allah? Alam. Dan kita nggak tahu dari sisi mana alam menunjukkan kepada adanya Allah. Apakah karena alam itu baharu, tadinya nggak ada, sekarang ada, atau di sisi mungkinnya, sebelum adanya alam, alam mungkin bisa ada, bisa tidak. Nah, atau huma, atau keduanya, di sisi dia baharu atau mungkinnya, kita nggak tahu. Nah, itu namanya dalil ijmali. Atau araftaha walam takdir ala fakki syubhati. Atau engkau tahu akannya jihad dilalah. Kembali ke jihad dilalah. Atau engkau tahu akannya jihad dilalah. Kadang kita tahu misalkan, apa dalil adanya Allah? Adanya alam. Kenapa ada alam menunjukkan adanya Allah? Oh, karena alam kan benda semuanya. Setiap benda mesti ada yang membuatnya. Karena di sisi baharunya misalkan. Atau di sisi mungkinnya, tadinya kan alam nggak ada.
Jadi sesuatu yang nggak ada untuk ada dan tidak perlu ada usaha dari yang lain. Sekarang alam sudah ada, berarti tentu karena ada yang mengadakannya misalkan. Nah, araftaha, engkau kenal akannya sisi dilalah. Walam takdir ala fakih syubhat, dan engkau tidak mampu untuk membuka syubhat, menghilangkan syubhat. Ketika orang bertanya terus-terusan, kita nggak paham cara menjelaskannya. Bahwa dalilun ijmaliyun, maka dianya dalil itu namanya dalil ijmali. Dalil ijmali juga sudah cukup. Nah, sudah cukup untuk tingkatan dasar. Nah, jadi yang pertama tadi wajib kepada si mukallaf mengenal setiap akidah dengan dalilnya yang ijmali. Nanti beliau akan menjelaskan dalil semuanya. Wa amma idza arafta jihatat dilalah wa qadarta ala raddi syubhati fahuwa dalilun tafsiliyun. Adapun bila engkau mengenal akan sisi dilalah, sisi yang menunjukkan dari dalil itu terhadap adanya Allah tadi. Adapun bila engkau mengenal akan sisi petunjuk dari dalil tersebut, wa qadarta ala raddi syubhat, dan engkau mampu untuk membantah syubhat, bahwa maka bermula dianya dalil itu dalil tafsili namanya, dalil yang detail. Kama idza qila laka, sebagaimana apabila dikatakan orang bagimu. Apa yang dikatakan orang? Mad dalilu ala wujudihi ta'ala. Bermula apa? Itu dalil kepada wujudnya Allah Ta'ala. Fakulta, maka engkau berkata, al-alamu, dalil adanya Allah yaitu adanya alam. Wa qadarta ala taswiri hadzal dalil, dan engkau mampu untuk menguraikan ini dalil. Wa arafta jihatat dilalah fi, dan engkau tahu akan sisi petunjuk dalamnya dalil. Kita mampu menjelaskan semuanya. Adanya alam menunjukkan adanya Allah karena begini dan seterusnya. Wa arafta jihatat dilalah, engkau tahu akan sisi petunjuk dalamnya dalil. Wa qadarta ala faqih syubhihi, dan engkau mampu untuk menghilangkan syubhatnya dalil. Nah, itu namanya dalil tafsili. Kemudian tadi wajib mengenal akidah dengan dalilnya. Nah, kemudian wa yaqumu maqama ma'rifatihil aqaida bid dalili ma'rifatuha bil kasyafi, dan berdiri pada tempat mengenalnya seseorang akan akidah, kembali ke orang. Wa yaqumu maqama ma'rifati, dan berdirilah pada tempat mengenalnya seseorang akan akidah dengan dalil oleh mengenalnya akidah bil kasyaf, dengan kasyaf. Tadi di atas beliau menyatakan wajib kita mengenal akidah bersama dalilnya. Ada juga orang-orang yang mengenal akidah bukan dengan dalil tapi dengan kasyaf. Dibuka hijab oleh Allah hingga dia paham. Seperti wali majzub, katanya begitu. Orang ditarik oleh Allah untuk mengenal Allah, diberi ilham atau pengetahuan langsung dari sisi Allah lewat ilham atau lewat apapun, hingga dia benar-benar meyakini, benar-benar mengenal Allah. Udah cukup. Nah, itu maksudnya berdiri pada posisi mengenalnya seseorang akan akidah dengan dalil oleh mengenalnya akidah dengan kasyaf. Mengenal Allah artinya boleh dengan dalil, boleh juga dengan kasyaf. Nah. Kemudian ketahui olehmu, i'lam annahu yajibu syar'an ala kulli mukallafin ay ya'rifa jami'a ma yajibu fi haqqihi ta'ala. Wa jami'a ma yastahilu alaihi ta'ala wa jami'a ma yajuzu fi haqqihi ta'ala. Ketahui olehmu bahwa sungguh hal wasyi itu yajibu syar'an, wajib pada syarak kepada setiap mukallaf oleh bahwa mengenal ia jami'a ma, akan semua ma yang wajib ia pada haknya Allah Ta'ala, dan akan semua ma yang mustahil ia kepadanya Allah Ta'ala, dan akan semua ma yang harus ia pada haknya Allah Ta'ala. Nah, kita wajib mengenal semua yang wajib pada Allah, yang mustahil dan yang harus, semuanya. Semuanya, berarti tanpa batas dong. Iya, tanpa batas. Nah, makanya nanti beliau menjelaskan lagi. Pada dasarnya sifat yang wajib bagi Allah itu nggak ada batasnya. Makanya beliau menjelaskan di sini. Fama qamatil adillatul aqliyatu awin naqliyatu alaihi ijmalan. Nah, ini khabarnya. Wajabat ma'rifatuhu ijmalan. Maka bermulama yang tegaklah oleh dalil yang akli atau yang nakli di atasnya ma secara nisbah ijmal, niscaya wajiblah oleh ma'rifahnya ma ijmalan nisbah ijmal.
Ini kita baca dulu. Maka bermula arti ma di sini sifat-sifat. Sifat-sifat. Maka sifat-sifat yang tegaklah oleh dalil yang akli atau dalil yang nakli di atasnya sifat nisbah ijmal, niscaya wajiblah oleh mengenalnya sifat dan dalil ijmalan secara ijmal. Tadi di atas kita wajib mengenal setiap apa yang wajib pada Allah. Artinya sifat wajib kan? Ma yang wajib sifat wajib. Sekarang beliau menyatakan, maka bermula yang tegaklah oleh dalil akli. Sifat-sifat yang pada sifat itu ada dalil aklinya atau ada dalil naklinya. Dalil akli nakli secara ijmal. Kita wajib mengenal sifat tersebut secara mujmal. Nah, apa yang ada dalil akli dan nakli secara ijmal? Wahwa wujubut tisafihi ta'ala bisairil kamalat. Bahwa dia nyama yang tegaklah oleh dalil akli atau nakli kepada nyama secara ijmal itu wujubut tisafihi, wajib bersifatnya Allah Ta'ala bisairil kamalat dengan semua kesempurnaan. Wa wujubi tanazzuhi wa wujubu kita tahu sini, dan wajib bersihnya Allah, wa wujubu tanazzuhihi, dan wajib bersihnya Allah an sairin naqais, dari semua kekurangan. Nah, artinya wajib bersifatnya Allah Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan. Wajib bersihnya Allah dari segala kekurangan. Sifat kamal yang ada dalil aklinya atau dalil naklinya secara ijmal, kita wajib mengenal sifat tersebut bersama dalilnya secara ijmal. Nah, yang ada dalil secara tafsil berarti kita harus mengetahuinya secara tafsil. Lawannya nanti ada. Ini wa ma qamat adillatu. Fayajibu alaina an na'taqida anna lahu ta'ala kamalatun la nihayata laha min jihatil adadi fi nafsil amri. Maka wajib kepada kita oleh bahwa kita i'tikadkan bahwa sungguh baginya Allah Ta'ala itu kamalatin, isim anna. Maka wajib kepada kita oleh bahwa kita yakini bahwa sungguh bagi Allah Ta'ala itu ada kesempurnaan la nihayata laha, yang tidak ada habis baginya kamalat, min jihatil adat, dari sisi bilangan, fi nafsil amri, pada hakikat perkara. Nah, jadi yang pertama kita wajib meyakini Allah memiliki sifat kesempurnaan yang tanpa batas. Enggak boleh dihitung. Kan kita cuma menyatakan wajib bagi Allah 20. Itu wajib secara tafsil. Adapun secara ijmal tadi, sesuatu yang ada dalil akli nakli secara ijmal, kita wajib mengetahuinya secara ijmal. Artinya begini. Pertama, wajib kita meyakini Allah memiliki sifat sempurna yang tanpa batas. Dari sisi bilangan nggak ada batas. Nggak bisa kita menyebutkan Allah cuma memiliki sifat sejumlah sekian. Nggak ada batasnya. Pada hakikatnya segala sifat kamal wajib bagi Allah. Dalilnya apa? Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala yuhituna bihi ilma. Tidak bisa meliputi oleh mereka dengannya Allah nisbah ilmu. Kita nggak paham hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya segala sifat sempurna wajib bagi Allah. Berapa jumlahnya? Nggak ada batas. Nah, itu namanya meyakini secara mujmal saja, secara global. Kemudian wa maqamatil adillatul aqliyatu awin naqliyatu alaihi tafsilan tajibu ma'rifatuhu tafsilan. Nah, dan bermula yang tegaklah oleh dalil yang akli atau yang nakli di atasnya ma nisbah tafsil, niscaya wajiblah oleh mengenalnya ma nisbah tafsil. Nah, adapun sifat-sifat Allah yang ada dalil aklinya atau dalil naklinya, dalil nakli Quran hadis. Nah, sifat-sifat Allah yang ada dalil akli atau dalil nakli yang tafsil, yang detail, kita wajib mengenal sifat tersebut secara detail bersama dalilnya. Wahwal ishruna sifatan wa addaduha. Bahwa dia nyama yang ada dalil akli atau dalil nakli secara tafsil detail itu ada 20 sifat. Wa addaduha, dan lawannya 20 sifat. Nah, itu yang disebut dengan sifat 20. Jadi sifat 20 kita mesti mengetahui secara detail. Nah, enggak cukup meyakini secara umum saja. Karena ada dalilnya jelas. Nah, karena sifat Allah tadi tanpa batas, makanya musannif biasanya di awal kitab menyatakan wa mimma yajibu, sebahagian dari sifat yang wajib pada Allah, 20 sifat sebahagian. Pada hakikatnya sifat yang wajib bagi Allah itu sangat banyak sekali. Nah,
Kemudian nanti baru memasuki pertama tentang sifat wujud. Jadi 25 menit sampai di sini aja dulu. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesimpulannya, wajib kepada kita mukallaf, balik berakal, laki-laki perempuan, untuk mengenal sifat wajib, mustahil dan harus pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.